Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama hari ini kita terus bertekun untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan melalui renungan hari ini. Saya yakin setiap kita tentu pernah berjumpa dengan orang yang merasa dirinya paling benar. Dan itulah tema kita hari ini, yaitu paling benar. Bacaan kita terambil dari Amsal 19 ayat 20 yang berbunyi demikian. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Siapa yang tidak pernah mendengar nama Steve Jobs? Dia adalah sosok inspiratif yang mengembangkan perusahaan IT bernama Apple. Ketika tahun 1997 perusahaan Apple diambang kebangkrutan, maka Steve Jobs muda itu diangkat sebagai CEO, sehingga perusahaan ini lambat laun mulai bangkit. Di bawah kepemimpinannya dan tangan dinginnya, maka lahirlah produk-produk revolusioner seperti yang kita kenal hari ini. Ada iMac, iPad, iPhone, dan juga ratusan Apple Store di seluruh dunia. Namun di tengah pengagungan dunia akan terobosannya dalam bidang IT, Steve Jobs rupanya memiliki berhala di dalam kehidupan pribadinya. Bukan pada teknologi gadget, namun dalam hal makanan. Sejak muda, Steve terobsesi dengan diet dan menjadi vegetarian atau orang yang pantang makan daging dan menggantinya dengan sayur dan buah-buahan. Ketika remaja, ia pernah menjalani diet yang terbilang aneh, yakni hanya makan buah apel selama 2 minggu. Ketika ia sudah terkenal dan memiliki segalanya, anjuran dari dokter pribadi dan ahli gizinya pun tidak ia hiraukan. Ia terobsesi untuk menjadi manusia cerdas melalui pola diet yang hanya ia sendiri pahami. Dalam hal ini, ia merasa paling benar. Hingga pada bulan Oktober 2003, Steve dinyatakan mengidap kanker pankreas stadium awal. Kanker ini sebenarnya tidak ganas dan hampir pasti bisa disembuhkan melalui operasi pengangkatan tumor. Namun, ia secara terang-terangan menolak tindakan tersebut sebagaimana yang dianjurkan oleh tim dokternya dan juga banyak orang sekelilingnya. Ia lebih memilih memperketat dietnya dengan menambah asupan buah dan sayur yang dikonsumsi. Setelah 9 bulan ia berjuang menjalani diet yang ketat itu, rupanya kondisinya tak kunjung membaik. Ia terlihat semakin kurus. Dan pada bulan Juli 2004, ia pun menyerah dan setuju untuk menjalani operasi pengangkatan tumor. Namun sayangnya ketika operasi dilakukan, tim dokter menemukan bahwa kanker telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Selama 8 tahun berikutnya, Steve harus berjuang hingga akhirnya pada tahun 2011, Steve Jobs meninggal dunia di dalam usia yang terbilang muda, yakni 56 tahun akibat kanker pankreas. Steve Jobs hanyalah satu dari sekian banyak orang, termasuk orang Kristen, yang memiliki berhala kontrol di dalam dirinya. Ia tidak rela hidupnya diatur oleh orang lain karena merasa dia yang paling paham akan dirinya, sehingga nasihat orang lain pun ditolaknya. Padahal Amsal secara tegas menyatakan bahwa kita perlu mendengarkan nasihat dan menerima didikan dari orang lain, entah itu dari keluarga, teman, sahabat, atau siapapun juga. Bisa jadi nasihat mereka akan menyelamatkan kita dari keputusan kita yang salah dan akan mengubahkan kita menjadi pribadi yang lebih bijak. Terlebih dari itu, kita perlu membuka diri terhadap nasihat firman Tuhan, karena Tuhanlah yang paling mengerti siapa diri kita dan Tuhan sanggup menuntun jalan hidup kita. Masih merasa paling benar?